Hai semuanya, hai friend. Hari ini saya ingin membandingkan kangkung liar yang ditanam di tanah tanpa air dan kangkung yang berasal dari biji ya. Kita lihat kangkung dari biji tumbuhnya bisa bagus ya, kan di atas tanah walaupun dalam botol ya. Saya mencoba, ini percobaan pertama saya menanam kangkung yang isi tanah sedikit, tancapkan di tanah, ini bisa tumbuh, juga dia. Hamanya cuma belalang ya, daunnya sering bolong karena belalang. Hama dari kangkung belalang ya. Ini bisa tumbuh di dalam botol. Mencoba cara begini. Ini stek batang. Ini stek batang ya, batang kangkung yang berasal dari biji ya, ditanam. Ini kangkung hijau. Iya, ini juga sama, stek dari batang kangkung asal dari biji yang dicabut. Biasa orang tanam yang jual di pasar-pasar adalah jika dia memanen adalah dicabut ya dengan akar-akarnya. Kalau ini karena saya untuk konsumsi sendiri ya tidak usah dicabut, cuma dipetik aja ya, dipotong aja pucuknya, diambil. Ini baru tanam semingguan ya, kurang lebih semingguan, yang masih pendek ini semingguan ya, semingguan lebih. Ini si pendek. Ini yang sebelumnya sudah ada lebih dari sebulan. Ini besar ya, ini ya kurang lebih sebulan dia sudah besar ya. Dia cepat sekali, ada yang subur, ada yang lambat ya. Ini yang gini subur. Ini stek batang. Kalau kangkung dari biji warnanya hijau semua batangnya. Dia lebih cocok kita tanam di mungkin hidroponik, di tanah langsung ya. Tanah ya agak becek juga bisa ya. Kalau saya budidayakan yang saya ambil di pinggir jalan, ini adalah yang berwarna, tulangnya yang berwarna ya. Ini adalah kangkung liar yang saya coba tanam di halaman ini. Saya mencoba tanam kali pertama ya, pertama kali saya tanam kangkung liar ini ya. Kangkung liar tanam di tanah. Ternyata hasilnya ada yang subur, ada yang kurang, karena dia lebih suka air ya. Kangkung liar lebih subur tanam di air ya. Ini ada yang kecil-kecil sudah memanjat ya. Ini kurang subur yang kecil-kecil ini. Ini lumayan subur karena sering kena air ya. Di sini saya siram terus, agak tanahnya lembab tapi tidak banjir ya. Ini bisa subur dia ya. Ini kangkung liar batangnya berwarna merah ya. Ini bagus juga untuk kesehatan karena antioksidannya sangat bagus ya. Yang kurang besi ya, ibu hamil ya, mau diet semua boleh. Ini bagus sekali. Kangkung itu serbaguna ya, serbaguna sayurnya. Ini kangkung liarnya lumayan subur yang saya tanam. Tapi kalau ingin lebih subur, alangkah bagusnya kangkung liar ini ditanam di kolam, di empang ya.
yang ada rawa-rawanya tuh lebih subur ya, karena kangkung liar identiknya lebih suka yang berair ya. Kalau ini di daratan ya ada yang kurang subur di tanah. Beda dengan kangkung yang dari biji ya. Ini kalau hijau dari biji aslinya, kangkung dari biji hijau sekali. Dia lebih suka di daratan yang ada media tanah yang tidak becek, bisa hidup. Ini perbandingannya, ada yang besar ada yang kecil. Ini ya, ini kangkung liar yang saya tanam. Ini kecil-kecil kurang subur ya, tapi ada juga yang subur ya, mungkin karena asupan air yang didapat mungkin lebih banyak. Area kecil merayap. Ini kangkung liar, ini sudah merambat ya. Kangkung liar suka merambat panjang-panjang begini ya. Ini kangkung liar bisa merambat panjang-panjang begini. Kalau tidak dipotong ya sudah merambat kemana-mana, berantakan. Ini gampang sekali tanam, cuma ambil batang ditanam sama dengan kangkung yang ini ya, sama semuanya ya. Ini yang kurang subur, dia sampai merambat panjang-panjang kecil gitu. Jadi tanaman kangkung liar lebih cocok di air ya kawan. Dia lebih suka yang ada air-air, rawa-rawa, atau di persawahan lebih cocok dia. Kalau hidup di air, kangkung liar seperti ini, dia batangnya besar sekali. Ini sudah besar, tapi dia lebih besar lagi dari ini ya. Ini mencoba, tapi bagus juga sih, bisa untuk konsumsi sudah lah ya. Jadi kita boleh coba tanam, kawan-kawan juga boleh tanam ya. Ini tanah tidak besar ya, tapi saya coba tanam untuk konsumsi sendiri. Ini tanah kecil ya, dan juga di sini. Iya, sedikit di sini kurang subur kangkung liarnya, karena ini saya mencoba di pasir, kurang subur di pasir kangkung liar ya. Tapi kalau kangkung biji biasanya dia tanam di pasir masih bisa subur dia ya. Itu ada perbedaannya ya, karena unsur haranya kurang di sini tanpa pupuk ya. Ya, saya tanam di antara ini genjer ya, di antara genjer ya. Ini kangkung yang dari biji, tanam di atas tanah ya, tinggal tancap di tanah aja, dia bisa besar subur ya. Ini subur. Ini kangkung dari biji juga bisa merambat ya, karena lama tidak dipotong, dibiarkan, jadi bisa besar begini ya. Kangkung dari biji ya, dia bisa berbunga dan berbiji ya, jadi bisa menghasilkan benih ya. Benih kangkung bisa ditanam lagi. Jadi kangkung ini saya akan panen ya. Saya memanen kangkung untuk kumasak ya. Jadi dipotong aja ya. Dipotong aja nih kangkungnya. Ini kangkung liar, ini bagus nih, antioksidannya bagus. Kenapa? Tulangnya ini nih merah, mengandung antioksidan.
Jadi kita panen kangkung liar di halamanku ya. Saya potong pakai gunting aja ya. Jadi ini nih kangkung liar nih, tulangnya merah, ini antioksidannya bagus ya. Jadi bukan hanya kangkung yang biji boleh dimakan, ini juga bagus ya. Kalau ada jual boleh. Nanti saya mau oseng-oseng untuk masak ya. Habis potong ini untuk masak. Jadi saya potong aja tangkainya, nanti ini bisa saya tanam lagi ya. Bisa tanam lagi. Sebenarnya kangkung seperti ini bisa ditanam di polybag, pot atau sistem hidroponik. Ini kangkung dari biji. Tapi kangkung liar lebih cocok tanam di daerah yang berawa, berair, di sawah ya, lebih bagus, atau empang yang ada air-airnya, biar lebih bagus batangnya subur. Oke, terima kasih sobat yang sudah menyaksikan vlogku, vlog tentang kangkung liar yang tanam di halamanku, juga kangkung biji ya. Semuanya stek dari batang ya, hasilnya bagus juga. Untuk konsumsi sendiri kita coba menanam aja, nggak usah beli, hemat uang sayur ya sobat, emak-emak semuanya. Kita menghemat dengan cara menanam. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan vlogku. Jangan lupa tetap semangat and happy. Sampai jumpa.